Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hinda Nurlaila, mahasiswi Prodi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih analisa data itu. Dalam penelitian, analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Nah, kegiatan dalam analisa data itu, yang pertama itu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Yang kedua, ada mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga itu ada menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Lalu yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab perumusan masalah. Dan yang kelima, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah-langkah terakhir tidak dilakukan. Lalu slide selanjutnya itu ada teknik analisa data. Nah, teknik analisa data ini dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik, yaitu yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama ada statistik deskriptif, dan yang kedua itu ada statistik inferensial. Nah, di dalam statistik inferensial ini meliputi statistik parametris, lalu statistik non-parametris. Di sini ada bagannya ya. Apa sih statistik deskriptif itu? Nah, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisanya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisanya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Lalu statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan itu yaitu statistik inferensial. Sebelum masuk di statistik inferensial ini, ada beberapa contoh data yang disajikan dalam teknik analisis data secara deskriptif yang disajikan dalam data bentuk misalkan itu ada grafik, ada tabel, presentasi, frekuensi, diagram, dan lain-lain. Nah, dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih, tidak perlu diuji signifikansinya. Jadi, secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Lanjut pada statistik inferensial. Nah, sering juga disebut itu sebagai statistik induktif atau statistik probabilitas, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Nah, statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas. Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Lalu dalam metodologi penelitian analisa datanya, statistik parametris, statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametris itu statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal atau ordinal. Sedikit saya jelaskan langkah dan prosedur analisis data itu. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Tahap awal dari aktivitas
analisis data adalah pengumpulan data yang akan dianalisis. Lalu yang kedua itu ada tahap editing, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi. Lalu yang kedua itu ada tahap editing, yaitu proses pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan terkait pengisian instrumen pengumpulan data. Yang ketiga itu ada tahap coding, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi terhadap semua pernyataan yang ada pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang sedang diteliti. Yang keempat itu ada tahap pengujian, yaitu proses pengujian kualitas data, baik dari sisi validitas dan reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. Yang kelima itu ada tahap mendeskripsikan data, yaitu proses membuat deskripsi data dengan menyajikannya dalam bentuk tabel frekuensi atau diagram dengan beragam ukuran tendensi sentral maupun ukuran dispersi. Tujuannya itu adalah agar memahami karakteristik data sampel dari suatu penelitian. Nah, yang keenam itu ada tahap pengujian hipotesis, yaitu proses pengujian terhadap proposisi apakah bisa diterima atau ditolak, apakah memiliki makna atau tidak. Berdasarkan tahap inilah nantinya akan dibuat kesimpulan atau keputusan. Nah, keuntungan apa sih dari analisis data itu? Yang pertama itu kita bisa mendapatkan hasil pengukuran yang lebih jelas. Lalu yang kedua itu ada proses identifikasi lebih reliable. Yang ketiga memungkinkan untuk melakukan identifikasi pada hal-hal yang penting. Yang keempat dapat dilihat secara visual sehingga membantu dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Yang kelima itu dalam kegiatan bisnis membantu proses identifikasi masalah yang membutuhkan tindakan atau keputusan. Nah, yang keenam itu memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai potensi dari pelanggan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan apa itu tentang analisis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.